Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi di channel aku di Takartika Nur Alifa. Hari ini kita bakal bawain materi yang berbeda, yaitu dari mata pelajaran geografi. Apa sih yang bakal kita bahas? Aku dan teman-temanku bakal bahas tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama teman-temanku. Check it out! Perkenalkan, nama saya Dita Yuliani, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Eka Restiningsih, nomor absen 13. Nama saya Esti Rahmadani, nomor absen 14. Saya Fani Nur Amelia, nomor absen 15. Kali ini kita akan membahas salah satu profil negara maju, mulai dari kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi, dan keunikan yang ada di negara tersebut. Salah satu negara maju yang akan kita bahas yaitu Jepang. Dimulai dari kondisi geografis negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan salah satu negara maju yang ada di Asia, lebih tepatnya di Asia Timur. Terletak di koordinat 36 derajat sebelah utara Khatulistiwa dan 138 derajat sebelah meridian timur. Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano. Jepang juga memiliki 4 pulau utama, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Selain itu, Jepang memiliki 3.000 lebih pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Luas wilayah Jepang menduduki peringkat ke-62 di dunia dengan luas wilayah 377.923,14 km persegi dengan 99,18% merupakan wilayah daratan dan 0,82%-nya termasuk wilayah perairan. Iklim di Jepang berbeda. Di daerah selatan mengenal iklim subtropis dan di daerah utara mengenal iklim sedang. Selanjutnya kita bahas ke kehidupan sosial dan budaya negara Jepang. Pertama kita ke kehidupan sosial masyarakat di Jepang. Sebagai negara yang maju, masyarakat di negara Jepang tentunya lebih teratur dan lebih disiplin dalam mengelola kehidupan mereka. Lalu apa sih sifat-sifat atau kebiasaan sosial di kehidupan masyarakat Jepang? Yang pertama, ada masyarakat Jepang adalah masyarakat yang bertipe sosialis. Mereka cenderung lebih suka untuk hidup secara berkelompok dibanding hidup secara individu. Pendapat orang lain lebih diutamakan daripada pendapat atau pendirian diri sendiri. Selain itu, masyarakat Jepang juga akan berusaha menyelaraskan diri dengan orang lain. Hal ini diutamakan agar memenuhi kaidah kesopanan di negara Jepang. Selain itu, masyarakat Jepang juga lebih mengutamakan untuk menghormati orang lain. Karena kebiasaan untuk menyelaraskan diri dengan orang lain, masyarakat Jepang cenderung dianggap berkepribadian tertutup. Walau begitu, mereka tetap kooperatif dan mudah diajak bekerja sama. Selanjutnya ada kepadatan penduduk di Jepang. Jepang memiliki penduduk sekitar setengah dari penduduk negara Amerika Serikat. Sedangkan luas negara Jepang itu hanya 90% dari California. Jadi bisa dibayangkan bahwa Jepang merupakan negara yang cukup padat penduduk. Namun, kepadatan penduduk ini tidak menjadi masalah seiring dengan kemajuan negaranya dan keberhasilan pemerintah untuk menciptakan stabilitas kelahiran dan kematian di negara Jepang. Tingkat kelahiran dan kematian di negara Jepang itu cenderung rendah, sehingga kepadatan penduduk bisa diatasi. Selanjutnya ada pribadi wanita karir. Sebagai negara yang maju, walaupun dengan kelahiran dan kematian penduduk yang rendah, Jepang ternyata memiliki penduduk usia non-produktif lebih banyak daripada usia produktif. Sehingga ini membuat para wanita di Jepang lebih memilih untuk mengutamakan pekerjaan daripada memiliki keturunan. Yang terakhir ada kekayaan alam Jepang yang sangat minim. Jepang adalah negara dengan sumber daya alam
yang sangat sedikit atau miskin sumber daya alam. Namun, sumber daya manusia Jepang itu sangat amat berkompeten dan berkualitas, sehingga bisa ditutup dengan cara Jepang mengimpor sumber daya alam atau bahan baku dari negara lain, kemudian diolah di negara sendiri, yaitu di Jepang itu sendiri, oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini menutup masalah tentang kurangnya sumber daya alam di Jepang. Jadi itu beberapa aspek sosial kehidupan masyarakat di Jepang. Selanjutnya masuk ke kehidupan budaya Jepang. Orang Jepang punya manner yang baik dalam kehidupan mereka. Orang Jepang selalu berusaha menyanjung orang lain, menghormati orang lain, mengutamakan kesopanan, serta juga melakukan ojiki itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ojiki adalah kebiasaan membungkukkan diri kepada orang lain sebanyak 90 derajat untuk merealisasikan simbol bahwa mereka menghormati orang lain. Selanjutnya ada kebiasaan Hone Tatamae. Hone itu artinya adalah keinginan yang besar dari dalam diri sendiri, tapi ditutupi oleh tatemae atau topeng. Tatemae bisa disebut sebagai hal yang dikeluarkan di permukaan. Jadi contohnya apabila di dalam diri kita menginginkan sesuatu berupa A, maka yang dikeluarkan oleh orang Jepang adalah yang B. Jika B dianggap lebih baik daripada A dan dianggap lebih sopan untuk ditampilkan dari diri kita. Yang terakhir adalah masyarakat Jepang sangat mengutamakan hukum. Hukum di Jepang adalah suatu hal yang tidak boleh dilanggar dan sangat diutamakan serta sangat dipentingkan. Nah, jadi begitulah teman-teman tentang kehidupan sosial dan budaya Jepang. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi di salah satu negara maju yaitu Jepang. Ekonomi pasar bebas dan industrialisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Cina. Dalam istilah paritas daya beli internasional, ekonominya juga sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan dengan keperdagangan internasional. Namun, produktivitas lebih rendah dalam bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Mata uang yang digunakan di Jepang yaitu yen. Ada beberapa sektor di Jepang yang mendukung perekonomian di Jepang, yaitu sektor jasa. 3/4 dari total penghasilan ekonomi di Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa antara lain bank, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Contohnya yaitu Mitsubishi Estate, Tokyo Marine, Japan Railway, dan Japan Airlines yang merupakan maskapai penerbangan terbesar di dunia. Yang kedua yaitu sektor industri. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen, komputer, besi dan baja, dan semikonduktor. Industri penting lainnya yang ada di Jepang adalah farmasi, petrokimia, tekstil, dan lain-lain. Jepang memang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi dengan perdagangan menolong sumber daya untuk meningkatkan sumber daya untuk ekonomi masyarakat Jepang. Ada kebudayaan Jepang. Berikut saya akan menjelaskan 3 kebudayaan Jepang yang membedakan Jepang dengan negara lain. Yang pertama, terdapat huruf Braille di kemasan minuman berkaleng. Penyandang disabilitas di Jepang sangatlah diperhatikan. Sebagai contoh, di minuman berkaleng terdapat huruf Braille untuk mempermudah para tunanetra dalam membedakan soft drink dan minuman beralkohol. Yang kedua, kebudayaan Jepang yang membedakan dengan negara lain yaitu budaya antri yang sangat baik. Bukan rahasia lagi kalau warga Jepang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Bukan cuma soal waktu,
tetapi juga dalam hal antri-mengantri. Orang-orang di stasiun atau subbusway, orang-orang akan berebut ketika kereta ataupun bus datang, tetapi masyarakat Jepang keluar dan masuk sangatlah rapi sesuai dengan antrian. Wah, oke banget kan? Kalau mental tersebut juga diterapkan di Indonesia, tetapi sayang hal tersebut belum diberlakukan di negara kita. Selanjutnya ada selokan yang bersih. Saluran drains atau alias selokan biasanya identik dengan keadaan yang bau dan jorok. Tetapi di Jepang, air selokan justru sangatlah bersih dan bening. Bahkan sampai-sampai masyarakat Jepang memelihara ikan di dalamnya. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia yaitu memiliki pengaruh angin laut yang membawa curah hujan yang tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak geografis Indonesia memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dengan munculnya beraneka ragam mata pencaharian, pola-pola pemukiman, adat istiadat, aspek kehidupan, dan tradisi, dan lain sebagainya. Pada keuntungannya, letak geografis Indonesia yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Kondisi sosial budaya di salah satu negara berkembang yaitu Indonesia. 1. Kondisi sosial. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan wilayah perairan. Keberadaan ini menimbulkan Indonesia memiliki banyak suku, ras, budaya yang berkembang di masyarakat. Keberagaman ini tidak terlepas dari wilayah Indonesia yang diapit oleh dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, tentunya dengan interaksi dari luar. Yang kedua, keadaan budaya. Indonesia memiliki banyak budaya yang menjadi ciri khas di setiap daerah. Faktor yang mempengaruhi budaya antara lain suku, ras, agama, bahasa, dan mata pencaharian. Indonesia memiliki 714 suku, 1001 bahasa, dan 6 agama di Indonesia. Selanjutnya masuk ke aspek ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan yang cukup banyak. Selain itu, ada juga masalah kepadatan penduduk, korupsi, atau bahkan masalah diskriminasi akibat kurang meratanya pembangunan di Indonesia. Secara PDB, Indonesia menempati peringkat ke-16 di negara-negara yang menyupport atau mendukung perekonomian terbesar di dunia. Selain itu, dengan sistem ekonomi Pancasila, Indonesia berhasil menggait APEC, OPEC, ASEAN, MIKTA, dan lain-lainnya sebagai organisasi perdagangan. Selanjutnya ada bidang pertanian dan industrialisasi di Indonesia. Pertanian masih menjadi sektor utama ekonomi Indonesia yang mencapai 38,3%, dan industri sudah mencapai 12,8% yang masih dikembangkan oleh negara Indonesia. Industri di Indonesia mendominasi sektor pertambangan, minyak dan gas alam, semen, tekstil, hingga pariwisata. Seperti yang diketahui bahwa kekayaan alam dan keindahan alam Indonesia adalah suatu hal yang utama yang bisa dijadikan potensi untuk menarik pendapatan dan menambah pendapatan negara Indonesia. Terakhir, tingkat kemiskinan di negara Indonesia masih mencapai 9,78% di tahun 2020. Hal ini sebagai imbas dari kurang meratanya pembangunan dan tingginya korupsi di Indonesia.
Setiap negara pasti memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dapat dijadikan ciri khas di suatu negara. Seperti halnya Indonesia. Indonesia memiliki beberapa keunikan diantaranya. Yang pertama, Indonesia sudah ada sejak zaman purba. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil Pithecanthropus erectus yang berusia sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Indonesia kaya akan tradisi, kebudayaan, dan kesenian. Yang ketiga, di Indonesia terdapat binatang langka, yaitu binatang dari zaman purba yang masih hidup sampai sekarang dan hanya ditemukan di Indonesia, ya tepatnya di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Hewan tersebut adalah komodo. Selanjutnya, yang keempat, di Indonesia juga terdapat bunga terbesar dan langka di dunia. Bunga ini bernama Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di Pulau Sumatera, lebih tepatnya di daerah Bengkulu. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki tambang emas terbesar di dunia. Sayangnya, tambang emas ini dikuasai oleh Freeport dan Indonesia hanya memiliki atau mendapat keuntungan yang sedikit. Yang keenam, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki suku bangsa dan bahasa terbanyak di dunia. Ada 740 suku bangsa yang tinggal di Indonesia dan ada 583 dialek dari 67 bahasa Induk yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh, Indonesia memiliki pulau terbanyak dengan jumlah pulau 17.504 pulau, 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Selanjutnya yang kedelapan, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan luas wilayah perairannya sekitar 93.000 km persegi. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk umat muslim terbanyak di dunia, sekitar 216 juta jiwa dari 83% populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Yang terakhir, aktivitas media sosial tertinggi diraih oleh Indonesia. Tercatat pada tahun 2008 terjadi kenaikan sekitar 654% pengguna Facebook dari Indonesia. Sampai sekarang juga Indonesia masih memegang rekor sebagai negara dengan aktivitas media sosial tertinggi. For your information, Microsoft baru saja merilis laporan 2020 mengenai Digital Civility Index yang berisi mengenai tingkat kesopanan pengguna internet atau netizen yang ada di Asia Tenggara, dan tercatat Indonesia merupakan negara dengan netizen yang tidak sopan se-Asia. Maka dari itu, yuk kita gunakan media sosial dengan bijak. Kesimpulan dari pemaparan teman-teman sebelumnya mengenai profil dari negara Jepang dan profil dari negara Indonesia, yaitu kita bisa mengetahui perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Contohnya di sini adalah negara maju yaitu Jepang dan negara berkembang yaitu Indonesia. Yang pertama, kita dapat mengetahui perbedaan negara maju dan negara berkembang dari sektor ekonomi. Yang pertama, di negara maju tingkat pendapatan per kapitanya tinggi sehingga standar hidup masyarakatnya relatif tinggi dan juga mereka telah menggunakan teknologi yang berstandar canggih. Umumnya, ekonomi di sana didominasi oleh sektor industri. Sedangkan negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kesejahteraannya masih rendah dan sektor ekonominya masih didominasi oleh pertanian dan mereka masih menggunakan teknologi yang sederhana atau belum canggih. Kemudian, dari segi kualitas penduduknya, negara maju memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding negara berkembang, sehingga membuat kecakapan sosial dan kemandirian penduduknya berkembang.